Alhamdulillah, malam ini majlis kita kembali kepada majlis tanya jawab, dan sudah masuk beberapa pertanyaan dari penanya yang hadir di Masjid Al-Ihsan Markas Islami Kabupaten Kampar. Di antara yang bertanya pertama tadi adalah masalah salat isyraq. Jadi apakah seseorang kalau dia salat subuh berjamaah di satu masjid kemudian berpindah ke masjid yang lain, kan begitu? Kemudian di masjid lain kenapa berpindah? Karena di masjid dia tempat salat tidak ada majlis ilmu, maka dia mencari masjid lain yang ada di situ majlis taklim. Kemudian di situ dia melaksanakan salat isyraq. Di sini apakah salat isyraqnya sah atau tidak, atau boleh dia salat isyraq atau tidak? Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengkaji kemarin di tabligh akbar kita di hari Ahad pertama, yaitu masalah salat isyraq ini, bahwa salat isyraq ini, tapi ada dua hal yang perlu kita ketahui di dalam masalah isyraq. Isyraq itu ya adalah waktu yang mana setelah matahari terbit dan cahaya matahari sudah terang, ini tidak ada gelap lagi, dan berbeda dengan waktu yang namanya syuruk. Kalau syuruk itu adalah waktu terbitnya matahari, sedangkan isyraq matahari terbit dan sudah terang. Maka ulama mengatakan bahwa waktu isyraq itu adalah awal waktu duha. Berarti kalau disebut sudah waktu isyraq, itu adalah waktu duha sudah masuk. Sekarang di dalam masalah isyraq ini ada dua hal. Pertama, ada namanya jalsatul isyraq, yaitu duduk di tempat salat sampai waktu isyraq. Kemudian ada namanya salat isyraq, yaitu setelah duduk kemudian sebelum berpaling melakukan salat 2 rakaat, yang disebut dengan salat isyraq. Baik, masalah salat isyraq ini, apakah salat isyraq ini ada salat tersendiri, atau sebenarnya salat isyraq itu adalah salat duha? Ini kemarin kita sudah menjelaskan perbedaan pendapat ulama di sini. Di sini ada dua masalah khilafiyah dan ada dua pendapat. Mereka pertama sekali mengatakan tidak ada yang namanya salat isyraq tersendiri, tetapi yang dimaksud salat isyraq adalah salat duha di awal waktu atau di waktu isyraq. Itu yang disebut dengan salat isyraq. Sedangkan salat isyraq tersendiri tidak ada yang namanya salat isyraq. Di pendapat kedua mengatakan bahwa ada yang namanya salat isyraq, dan kebanyakan ulama mengatakan bahwa hakikat daripada salat isyraq itu adalah salat duha di awal waktu. Cuman kenapa dinamakan dia salat isyraq? Ini berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baru di situ namanya salat isyraq kalau berhimpun di situ 5 kriteria atau 4. Jadi dalam hadis itu seperti Rasulullah SAW dalam satu riwayat mengatakan, man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah, kata Rasulullah. Di sini Bapak Ibu sekalian,
Banyak ulama mengatakan hadis ini hadis hasan, artinya bisa menjadi hujjah. Apa artinya hadis ini? Hadis ini adalah artinya barang siapa yang salat subuh berjamaah. Jadi salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di tempat salatnya, berarti tidak berpaling. Kemudian dia duduk dalam rangka apa? Yazkurullah ta'ala, jadi duduk untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Duduk dia setelah solat subuh jamaah berzikir kepada Allah sampai kapan? Hatta tatlu'as syamsu, sampai matahari terbit. Kemudian sebelum dia berpaling keluar, thumma shalla rak'ataini, setelah matahari terbit lalu dia salat 2 rakaat. Berarti pertama dia salat subuh berjamaah, dan dalam riwayat lain itu di masjid. Kemudian yang kedua dia duduk di tempat salatnya. Yang ketiga duduknya diisi dengan zikir. Sekarang nanti ulama membicarakan kalau duduknya diisi dengan majelis ilmu gimana? Apakah sama dengan zikir? Setelah dia berzikir, sampai berzikir dia itu lamanya sampai terbit matahari, dan masuk sudah waktu duha. Karena dalam satu riwayat hatta tatlu as-syamsu hasna atau hasanan, sampai matahari terbit dan cahayanya terang. Berarti itu sudah masuk awal waktu duha. Yang kelima, jadi 5 syaratnya. Sebelum dia berpaling, dia salat 2 rakaat. Maka kalau 5 ini salat subuh berjamaah, duduk di tempat salat, diisi dengan zikir. Setelah diisi dengan zikir, dia diisi dengan zikir sampai matahari terbit. Kemudian sebelum berpaling salat 2 rakaat. Orang inilah yang mendapat ganjaran sama pahalanya dengan sekali haji dan sekali umrah. Kata Rasulullah, tama. Artinya apa? Dia akan dapatkan pahalanya sempurna. Maka di antara ulama mengatakan seperti Imam Ad-Dusuki Al-Maliki, dia mengomentari hadis ini, fala yanbaghi li'aqilin fawatu hadzal fadlil azim. Maka tidak sepatutnya bagi seorang yang berakal kehilangan, luput daripada dia pahala yang sangat besar ini. Ibnu Ulayyis juga mengatakan karraratama salah samarat. Rasulullah dalam hadis ini mengulang-ulang kata-kata tama 3 kali. Ini menunjukkan takidan, menguatkan, memotivasi kita untuk melaksanakan amalan ini. Fala yanbaghi li'aqilin hirmanu nafsihi min hadzal fadl azim. Maka bagi orang berakal membaca sabda Rasulullah SAW ini dan janji yang dijanjikan Rasulullah untuk orang yang duduk sampai waktu isyraq, dan sebelum itu dia 2 rakaat, pahala sekali haji sekali umrah. Tidak patut hal itu diabaikan. Maka kita berlomba-lomba. Sekarang jadi di dalam di dalam satu riwayat, kana idza shalla al-fajra shalla jalasa fi musallahu hatta tatlu'a asy-syamsu hasanan. Di dalam satu riwayat, dan itu dalam Sahih Muslim, Rasulullah kebiasaannya apabila salat subuh duduk dia di tempat salatnya. Dia tak bergerak sampai nanti terbit matahari dan cahaya matahari sudah terang. Baik. Sekarang kan di sini dikatakan shalla rak'ataini.
lalu dia solat 2 rakaat. Ini solat 2 rakaat solat apa namanya? Kan itu. Di sinilah Bapak Ibu sekalian, memang ada satu riwayat dalam hadis itu yang menjelaskan betul solat isyraq namanya. Tetapi dalam banyak riwayat dikatakan bahwa 2 rakaat itu adalah solat duha. Bahkan di dalam riwayat itu summa yusabbih subhatat duha. Sabbih di sini maknanya solat dengan solat duha. Jadi ada riwayat seperti satu saja yang menjelaskan solat isyraq, tapi banyak riwayat yaitu kemudian dia solat duha. Begitu nas. Sehingga dengan riwayat ini ulama-ulama mengatakan tidak ada yang namanya solat isyraq. Maka yang disebut dengan solat isyraq itu adalah solat duha. Karena riwayat yang lebih banyak mengatakan itu solat 2 rakaat itu adalah solat duha. Sekarang apa hubungan dengan pertanyaan tadi? Ya kan? Pertanyaan tadi, kalau yang namanya solat duha tentu dilaksanakan di mana saja. Mau di masjid tempat dia solat tadi, atau berpindah di masjid yang lain, maka yang namanya solat duha, Bapak Ibu sekalian, tidak terbatas di satu tempat. Cuman di sini adalah ada keutamaan solat duha. Maka apa hubungan solat isyraq dengan solat duha? Kalau memang tidak ada secara khusus solat isyraq namanya, maka ulama yang mengatakan tidak ada solat isyraq, yang ada solat duha. Namun apabila memenuhi 5 sifat tadi, maka disebutlah solat duhanya solat isyraq. Maka dia mendapatkan pahala 1 kali haji, 1 kali umrah. Tapi dengan catatan 5 syarat tadi. Solat berjamaah di masjid, duduk dia di tempat solatnya, tidak bergeser, kemudian dia berzikir, duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian sampai terbit matahari, kemudian dia tidak meninggalkan tempat kecuali dia solat sunat duha 2 rakaat. Solat sunat duha di awal waktu yang sifatnya seperti ini, solat duha itu disebut solat isyraq. Sehingga ulama mengatakan solat duha itu ada 3 namanya. Solat isyraq, solat duha, dan juga ada namanya solat al-awwabin. Apa namanya? Solat al-awwabin. Maka Imam Syafi'i, itu ulama Syafi'iyah, bahwa solat awwabin itu ada 2 maknanya. Pertama, solat duha di akhir waktu. Dia orang yang melaksanakan solat duha di akhir waktu, dan itu yang paling afdal. Jadi afdalnya solat duha itu di akhir waktunya, ketika matahari sudah panas dan mulai panas. Di situlah afdalnya solat duha. Dan solat duha waktu itu namanya solat awwabin. Solat duha di awal waktu ada juga keutamaannya, tapi solat duha yang disebut dengan solat isyraq, dengan syarat solat berjamaah, solat subuh, duduk dia di tempat solatnya, tidak keluar sampai terbit matahari dan sampai masuk waktu duha, dan dia tidak meninggalkan tempat kecuali 2 rakaat dulu. 2 rakaat duha seperti ini disebut solat isyraq. Jadi bagaimana kalau ini menurut yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya salat isyraq, maka salat duha. Jadi salat duha apabila memenuhi kriteria ini maka mendapatkan pahala haji dan pahala umrah. Dalam satu riwayat diampunkan seluruh dosanya sekalipun sebanyak buih di laut. Itu dalam satu riwayat. Apa keutamaan daripada solat duha itu atau solat isyraq itu sendiri? Maka di antara ulama menjelaskan, kalau 5 syarat ini tidak terpenuhi, maka berpindah dia ke masjid yang lain. Maka fadilat solat duha dia tetap dapatkan. Cuman apakah dia dapatkan karena ke-5 syarat ini, di situ ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, karena dia tidak duduk di
di tempat solatnya karena dia berpindah. Untuk solatnya tidak ada masalah, berpindah dia nanti tiba waktu duha kemudian solat dia, maka silakan. Tapi apakah dia mendapat pahala seperti orang yang duduk yang tidak bergeser dari tempat duduknya? Maka diusahakan, karena Rasulullah membatasi mulai daripada solat berjamaah summa qa'ada. Berarti summa qa'ada itu menjadi maksud di dalam ibadah ini, yaitu dia duduk yazkurullah. Sekarang kan dia tidak duduk lagi, berpaling dia setelah salat subuhnya di tempat yang lain. Oleh karena itu, kalau ada, tapi tidak ada masalah. Barangkali dia fadilat ini dia tidak dapatkan, tapi ketika dia mengejar majlis ilmu, barangkali fadilat majlis ilmu jauh lebih besar. Itu juga itu yang perlu. Apalagi duduk sesaat. Nah, kalau tadi kan soal berkat, duduk sesaat dalam majlis ilmu itu lebih besar pahalanya dari solat 1000 rakaat. Cuman untuk mendapatkan pahala 1 kali haji, 1 kali umrah, dalam hal ini maka kita komit dengan syarat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Karena rata-rata hadisnya menjelaskan 5 syarat ini. Jadi duduk dia tidak berpaling, kemudian dia berzikir. Karena kalau seandainya di masjid tempat majelis ilmu itu dia duduk, tapi diisinya dengan mendengar majelis ilmu. Ini satu hal yang perlu diketahui. Majelis ilmu itu, kata ulama, kalau kita duduk di majelis ilmu, maka majelis itu pasti majelis zikir. Maka ada kaedahnya, setiap majelis ilmu itu adalah majelis zikir, tapi belum tentu majelis zikir merupakan majelis ilmu. Sehingga hadis-hadis yang menjelaskan di situ ada majalisul zikir, yang dimaksud adalah majalisul ilmi. Berarti kalau orang mendengar majelis ilmu, apakah luput dari zikir? Enggak, karena majelis ilmu itu sendiri adalah majelis zikir. Ini yang penting kita ketahui, sehingga apabila dia duduk setelah salat subuh berjamaah mendengar majelis taklim, maka itu sama dia dengan berzikir, karena majelis ilmu itu adalah majelis zikir. Terpenuhilah syarat. Sekarang yang jadi masalah karena dia berpindah. Maka usahakan nanti di mana kita majelis ilmu, di situlah kita salat subuh, supaya seluruh syarat itu kita bisa penuhi. Wallahu alam bisawab.